kami kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi pemerintah Kabupaten Banjar menggelar Festival Cinta Kabupaten Banjar di RTH Alun-Alun Ratu Zaleha Martapura yang dibuka oleh Bupati Banjar diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah serta turut dihadiri Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Nurgita Tias. Bertajuk Festival Cinta Kabupaten Banjar, beragam produk UMKM dipamerkan dan dipasarkan agar lebih dikenal serta berkembang di tengah masyarakat, baik produk kuliner, kerajinan maupun fashion. Festival ini tidak hanya menjadi ajang promosi lokal, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun sinergi antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, serta merupakan cermin dari semangat kebersamaan dalam membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, koperasi dan BUMDes di Kabupaten Banjar. Saya bahagia banget ada kegiatan kayak gini, UMKM semuanya diwawancara, silahkan, mereka seneng gitu, cuan. Ya pengennya begitu, tapi tergantung lagi nih Pak Bupati bersama jajaran ya. Kami dan Kak Banjar menyambut gembira kegiatan ini dan kita melihat sendiri hampir setiap hari, setiap waktu kegiatan-kegiatan ini banyak diikuti oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Banjar, dan kita berharap dengan kondisi dan kegiatan-kegiatan dapat meningkatkan apa yang diharapkan pemerintah. Kami akan maksimalkan, kita akan koordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugasnya, dan insya Allah ke depan akan kita kembangkan sampai ke tingkat. Semua pengusaha UMKM kan ya, karena penjualannya selalu ramai. Alhamdulillah dalam acara ini sangat membantu untuk para UMKM. Semoga acara ini ya istilahnya lancar terus lah istilahnya. Festival Cinta Kabupaten Banjar tahun 2023 akan digelar selama 5 hari hingga 4 November mendatang. Dimeriahkan dengan beberapa kegiatan seperti Expo Bazar UMKM, Expo Bazar PKK, talk show, pembacaan syair maulid dan tausiah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, 128 tahun tumbuh hebat dan kuat, BRI terus memberi makna Indonesia lewat berbagai inovasi yang digalakan, seperti komitmen pelaksanaan program inisiatif lingkungan sosial dan tata kelola, dengan diantaranya ikut bergerak memperkuat inklusi keuangan dan literasi kepada kalangan disabilitas. Beginilah layanan khusus yang diberikan para petugas Bank Rakyat Indonesia mendampingi para disabilitas bertransaksi dalam penggalakan program inklusi keuangan dan literasi di kantor regional BRI Banjarmasin, Rabu 18 Oktober 2023. Bahkan para disabilitas ini mendapatkan bantuan dana tabungan Rp200.000 sehingga semuanya bisa merasakan langsung seluruh tahapan layanan yang diberikan BRI. Kalau untuk Simpedes, kalau dari sisi BRI pastinya ini adalah rekening yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Dan jangkauannya sangat luas, bisa digunakan untuk transaksi, untuk menabung, dan nantinya juga kalau untuk teman-teman disabilitas yang pastinya punya kebutuhan khusus, itu nanti ketika datang ke BRI juga akan diprioritaskan dan dilayani secara khusus untuk memudahkan teman-teman dalam mengakses layanan keuangan perbankan. Kami pun dari perbankan akan selalu berupaya meningkatkan layanan, jadi layanan keuangan ini bisa dilakukan secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat dan kepada siapapun yang membutuhkan layanan perbankan. Keramahan dan pelayanan terbaik dari BRI turut dirasakan maksimal oleh para disabilitas ini, sehingga mereka berharap bisa ikut bertumbuh sejahtera lewat literasi keuangan yang telah diberikan. Alhamdulillah Pak, BRI telah memberi kemudahan pelayanan untuk disabilitas ini, ya menurut saya sudah sangat memadai lah. Program-program ini sangat membantu bagi kami dan bagi kawan-kawan kami yang memiliki kekurangan dalam hal ini. Aksi inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola BRI ini turut diapresiasi otoritas jasa keuangan sebagai upaya pelayanan optimal kepada semua kalangan. Kami mengapresiasi Bank BRI ya, salah satu bank yang sudah
membuka kesempatan kepada disabilitas untuk bisa mendapatkan layanan secara inklusif. Pelayanan khusus bagi para disabilitas ini merupakan salah satu langkah komitmen BRI yang berniat menjadi grup perbankan terbaik di Asia Tenggara dan terdepan dalam inklusi keuangan di 2025. Ahmad Makfur, Banjar TV. Informasi lainnya, kepedulian terhadap rakyat Palestina yang terus dilanda serangan militer Israel terus ditunjukkan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah yang menggalang donasi termasuk dari Lazismu Kalsel. Dalam 1 bulan terakhir, Lazismu Kalsel terus menggalang donasi secara terbuka di berbagai badan amal usaha Muhammadiyah seperti sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah hingga warga dan simpatisan se-Kalsel. Termasuk di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jalan S. Parman, Banjarmasin, yang terkumpul 2,3 juta rupiah lebih baik dari guru maupun peserta didik. Donasi tersebut diserahkan secara simbolis kepada manajer area Lazismu Kalsel Senin 30 Oktober 2023 usai peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sementara total secara keseluruhan terkumpul dana 0,5 miliar lebih yang nantinya akan disalurkan pimpinan pusat Lazismu ke Palestina langsung melalui program Muhammadiyah Aid. Kalau total keseluruhan saat ini Lazismu yang sudah menyerahkan kita ada 275 juta, sedangkan yang tercatat itu ada 500 karena ada kawan-kawan dari fotografer, seluruh relawan di Hulu Sungai Utara kurang lebih 376 juta yang insya Allah nanti dalam waktu dekat ini menyerahkan ke kita. Dan kita ada juga mitra-mitra seperti mie ayam dekat Es Parman sini, penggalangan dana dari 1 mangkok 1.000 untuk Palestina, dan itu terkumpul seluruh alhamdulillah ya tadi 570 juta sekian tercatat. Nanti ini Lazismu menyalurkannya kemana nih langsung? Kita alhamdulillah Lazismu ini adalah lembaga zakat yang terpercaya yang mana Muhammadiyah sendiri yang langsung terjun melalui program Muhammadiyah Aid, dan relawan-relawan Muhammadiyah dari kita Kalimantan dari pimpinan pusat langsung terjun ke lapangan. Ke Palestina langsung? Iya, betul. Nanti penggalangannya sampai kapan terus? Kita selalu membuka penggalangan dana Palestina ini sampai meredanya aksi militer dari Israel. Donasi ini merupakan bentuk empati dan kepedulian nyata untuk meringankan beban warga di Gaza, Palestina yang terus digempur agresi militer Israel. Harapannya tentu kita dengan sumbangan ini akan muncul rasa empati kita sekaligus kepedulian. Jadi kita tidak hanya sekedar mendoakan tapi juga menunjukkan bukti nyata bagaimana kita membantu mereka dari segi dana ataupun nanti dari segi material yang lain yang bisa meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Dukungan kemanusiaan Muhammadiyah untuk Palestina sudah berlangsung sejak 2018 lalu dengan total dana yang tersalurkan 27,8 miliar rupiah lebih. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi selanjutnya, anggota DPRD Kota Banjarmasin, fraksi PKS Mat Hari, respon cepat warga membutuhkan bantuan untuk dapatkan pelayanan publik, termasuk warga sakit di kawasan Cendrawasih Pembangunan 1, Kelurahan Belitung Ujung, Kecamatan Banjarmasin Barat. Sebagai warga negara Indonesia termasuk masyarakat Kota Banjarmasin memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan pelayanan, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Hal itu sudah dijamin oleh negara, karenanya masyarakat dihimbau untuk jangan segan mendatangi berbagai pelayanan publik yang disiapkan pemerintah. Tentunya melalui berbagai program, misalnya kesehatan bisa mendapatkan pelayanan melalui BPJS dan lainnya. Namun biasanya warga juga tidak paham bagaimana mendapatkannya. Namun hal tersebut tentu bukan menjadi permasalahan besar, karena warga juga bisa meminta bantuan RT ataupun pihak terkait lainnya. Termasuk bisa meminta bantuan kepada para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD agar bisa diakomodir. Inilah yang dilakukan Ibu Kartini warga Jalan Cendrawasih Pembangunan 1 RT 17 RW 2 nomor 79 Jalur 3 Kelurahan Belitung Ujung Kecamatan Banjarmasin Barat. Dikarenakan usia yang sudah tidak muda dan semua anaknya menderita sakit dan harus segera dibawa ke sarana kesehatan, Kartini meminta bantuan Ketua RT setempat untuk bisa difasilitasi dengan bantuan Mat Hari, Ketua DPD PKS Banjarmasin yang juga sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRD Banjarmasin.
Yang mana Matahari berharap warga sekitar dimanapun berada yang mendengar, melihat warga layak diberikan bantuan bisa aktif melaporkan kepada pihak terkait termasuk anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat. Oh, insya Allah ada jalannya saya lakukan, kan, karena ini ada rumah sakit pemerintah, ya kan. Dan bagaimanapun masyarakat Kota Banjarmasin harus disehatkan, harus ditangani kesehatannya, walaupun ada mekanisme yang harus ditempuh. Kemarin itu kan juga karena beliau tidak punya BPJS, ya, kemudian kita arahkan untuk dapat jam keseda, akhirnya besok harinya alhamdulillah sendiri yang ujuk-ujuk kesana kemari alhamdulillah dapat. Itu aja kira-kira. Pada kesempatan tersebut, Matahari juga memberikan bantuan sembako kepada Ibu Kartini yang diharapkan bisa bermanfaat karena PKS sesuai tagline-nya melayani masyarakat. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan SMKN 1 Amuntai Wisata Literasi ke Perpustakaan Palnam. Informasi selengkapnya sesaat lagi.